Oke, baik. Ya, saudara, kita hari ini mau lanjut membahas tentang praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, hari ini secara khusus saya mau mempraktekkan disiplin berdiam diri, menyendiri, dan disiplin istirahat. Nah, saudara, ini penting sekali. Kenapa, saudara? Karena kita, saudaraku, kalau tidak praktekkan disiplin ini, kita tidak akan pernah bisa finishing well. Kita tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan kita sampai akhir dengan baik. Finishing well. Nah, saudara, kenapa kita perlu praktek disiplin istirahat? Termasuk di dalamnya berdiam diri, menyendiri. Ya. Nah, ini semua, saudara, bukan karena saudara prinsip ya yang kita terapkan secara manusia saja, tetapi ini adalah prinsip yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam hidupnya supaya kita meniru gaya hidupnya Dia. Nah, saudara, kita harus tahu dulu filosofi kehidupan itu apa. Nah, ada yang berpikir filosofi kehidupan dalam berjalan dalam perjalanan hidup ini adalah seperti lomba lari cepat atau saudara sprint. Ya, tapi ada lagi yang berkata, oh bukan sprint, Pak Edi, tapi kehidupan ini seperti maraton. Ya, di mana orang harus menjaga staminanya, ya, berlari dengan konsisten, mengatur ya kecepatannya, dan harus bertahan terus sampai akhir, ya, harus betul-betul setia sampai akhir, baru kemudian ya kita menyelesaikan kehidupan kita ini. Nah, saudara, itu pun sebenarnya filosofi kehidupan yang keliru. Sebenarnya, saudara, ya filosofi kehidupan kita seperti apa? Nah, mari kita lihat Tuhan Yesus memberi contoh, saudara. Ternyata filosofi kehidupan kita bukanlah lari cepat, bukanlah lari maraton, tapi mari kita lihat bagaimana Yesus menjalani hidup ini. Next, kita berikutnya, kita lihat. Nah, kalau saudara baca Markus 1, di dalam ayat yang ke-33 sampai 35, nah, Tuhan Yesus di situ, saudara, menunjukkan gaya hidup dia sehari-hari. Nah, kalau nanti saudara baca di ayat-ayat awal, sejak dari dia pagi hari, dia sudah melakukan kegiatan yang begitu sibuk, saudara. Melayani, ya, kemudian saudara, dia mengajar, mendoakan orang sakit, ya, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Ya, sampai malam. Nah, ketika malam hari datang, saudara, ayat 33 bilang begini, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Wow. Ya, setelah malam, apa yang terjadi, saudara? Berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ya, di depan apa, saudaraku? Pintu tempat Tuhan Yesus tinggal. Ya, tempat dia bermalam di situ, saudara. Datang seluruh penduduk kota itu. Bayangkan, saudara. Berapa jumlahnya kita nggak tahu. Tapi namanya seluruh penduduk kota, kemungkinan ratusan jumlahnya, saudara. Ya, atau mungkin juga 1.000 orang. Ya, bisa saja karena kota di situ ada kemungkinan 1.000 penduduknya. Datang saudara ke kota itu, di rumah itu, dan mereka tentu minta didoakan, minta dilayani. Nah, ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, perhatikan saudara.
Yesus menyembuhkan berapa orang? Banyak orang. Mengusir berapa setan? Banyak setan. Jadi, wah, Yesus sibuk sekali, kerja keras. Ya, sampai jam berapa? Nggak tahu. Kalau misalnya saja dia mendoakan orang dari jam 7, saudara. Ya, kalau yang hadir 1.000 misalnya, saudara, nggak usah jauh-jauh, saudara. Seorang doain 1 menit aja, itu berapa orang, saudara, yang ada. Ya, berapa menit yang diperlukan. Mungkin 1.000 menit, itu berjam-jam lamanya. Jadi Yesus tentu capek sekali, tentu dia, saudara, kerja keras sampai tengah malam, atau kalau boleh dibilang mungkin sampai pagi, mungkin. Ya. Nah, Yesus yang begitu sibuk ini, begitu lelah, saudara. Tapi ayat 35 dibilang begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Wow. Yesus yang udah begitu sibuk sepanjang hari, begitu capek, lelah, tentu perlu tidur, saudara. Tentu dia tidur. Ya, tapi saudara, pagi-pagi benar. Ya, ketika masih gelap, berarti matahari belum terbit, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di situ. Berarti Yesus, saudara, mempraktekkan disiplin, ya, apa, saudara? Menyendiri, disiplin berdiam diri, disiplin berdoa. Ya, tiap hari dia praktekkan ini, saudara. Walaupun dia malam sebelumnya, ya, begitu capek, begitu lelah. Jadi, saudara, filosofi kehidupan yang Tuhan Yesus tunjukkan pada kita, ya, itu bukanlah, saudara, lari cepat atau maraton, bukan ngedor terus, saudara, ya, tetapi filosofi kehidupan yang dia tunjukkan adalah bekerja, beristirahat, bekerja, beristirahat. Jadi harus bekerja sungguh-sungguh, sibuk, ya, tapi juga apa, saudara? Beristirahat. Istirahat khususnya di hadirat Tuhan. Dia ambil waktu, namanya, saudaraku, tenang di hadirat Bapa. Ya, dia ambil waktu praktek silence and solitude. Dia ambil waktu berdoa dengan Bapaknya, saudara, di tempat yang sunyi. Nah, ini penting, saudara. Ya, Yesus jadikan ini bukan hanya sekali-sekali. Ini adalah gaya hidupnya, saudara. Bahkan ketika dia udah sibuk sekali, saudara, selalu dia selingi dengan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, mari kita lihat berikutnya, saudara. Kita lihat Lukas 5 ayat 16. Ya, nah, ini dalam bahasa Indonesianya agak kurang jelas, ya, tensesnya atau waktunya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, saudara, bahasa Indonesianya nggak jelas. Dia mengundurkan diri kapan, berapa sering, ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya jelas, ya. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Ya, jadi Yesus sendiri sering, nah, ada kata often, saudara, sering, ya, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi Yesus sudah jadikan kebiasaan, saudara, ya, di mana dia, saudara, kalau udah sibuk, dia langsung ambil selingannya, adalah langsung, saudaraku, dia menyendiri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, inilah filosofi kehidupan yang Yesus tunjukkan pada kita. Jadi, kehidupan ini nggak boleh ngedor terus, saudara. Kalau lari sprint itu ngedor terus, bahkan makin cepat, makin cepat.
Ya, kalau maraton, saudara, itu juga ngedor. Ya, terus ngedor, nggak ada istirahatnya. Ya, paling sedikit aja slow down, langsung saudaraku tancap gas lagi. Ya, nah inilah filosofi kehidupan yang benar, yang Yesus tunjukkan. Jadi kita harus praktek disiplin istirahat, disiplin ya menyendiri, disiplin berdiam diri. Yesus praktek ini, saudara. Makanya, saudara, dia mau kita juga mempraktekkannya. Nah, kenapa kita mesti praktek disiplin beristirahat, disiplin menyendiri, dan disiplin berdiam diri ini? Nah, ini karena, saudara, kita harus pahami, di dalam hidup kita ada dua macam ya kesibukan. Next, kita lihat. Ada dua macam kesibukan. Nah, saudara mesti perhatikan ini. Pertama, kita sebut kesibukan yang normal. Ingat, semua orang yang sehat, ya, yang normal, saudara, itu sibuk. Ya, kecuali sakit jiwa, udah meninggal, ya, saudara, ya itu nggak sibuk lagi, ya. Tapi semua orang asal dia normal, dia, saudaraku, sibuk. Apalagi kita, ya, yang punya banyak peranan di rumah. Ada saudara harus berfungsi sebagai ayah, ya. Kemudian di kantor sebagai direktur atau sebagai saudara kepala kantor, ya. Di bisnis, saudara ada fungsinya lagi. Di gereja, ya, saudara harus ada peranan. Ya, semua kita sibuk, saudara. Tapi kesibukan ini normal, tidak membahayakan, asal kita mengerti bagaimana mengatur waktunya, ya, prioritasnya. Kalau kita bisa atur, itu tidak membahayakan. Nah, tapi saudara, ada kesibukan kedua, ini yang membahayakan. Ya, ini disebut kesibukan yang tidak normal. Apa itu, saudara? Terlalu sibuk. Nah, ini dia. Kita mau melakukan terlalu banyak perkara. Kita mau lakukan terlalu banyak hal. Kita mau urusi terlalu banyak hal. Ini, saudaraku, kesibukan yang bahaya. Ya, karena kesibukan ini ya bisa menyebabkan kita nanti ya terkena problem-problem psikologis, ya. Kita bisa, saudaraku, mogok nanti. Kita bisa ya di tengah jalan stuck, nggak bisa lanjut lagi perjalanan hidup kita, dan akhirnya kita nyerah. Kenapa, saudara? Karena kalau kita melakukan terlalu banyak hal, ya, kita ya mempunyai kesibukan yang tidak normal, maka ada dua hal yang akan terjadi dalam hidup manusia kita. Tubuh kita ada batasnya. Tubuh kita ini, saudara, ya nggak boleh diforsir melebihi kemampuannya. Kalau kita paksa terus seperti mesin melebihi, saudara, kapasitas kemampuannya, maka lama-lama jebol mesin itu. Ya, bukan hanya itu, saudara. Kalau tubuh kita stres, ya karena terus, saudara, diforsir, nah dia juga akan menjadi serangan balik ya terhadap jiwa kita. Maka jiwa kita juga lama-lama, saudaraku, akan lelah. Nah, itu yang disebut burnout. Burnout adalah kelelahan rohani, saudara, yang banyak sekali dialami oleh anak-anak Tuhan, ya, khususnya di zaman sekarang ini. Makanya kalau orang udah kena burnout, dia nggak mau lanjut lagi, saudara. Dia langsung ya mengalami stagnasi. Ya, kalau kita udah burnout, kita udah capek hati, kita nggak bisa lanjut lagi. Tidak ada lagi revival dalam hidupnya, saudara. Yang ada malah pengen mengakhiri hidup ini. Ya, saudara, saya banyak dengar bahkan hamba-hamba Tuhan
Ada yang saudara awalnya kehidupan rohaninya begitu hebat, ya begitu luar biasa. Ya, dia mungkin dianggap sebagai raksasa rohani, tapi karena dia nggak jaga ini, saudara, dia nggak praktek disiplin istirahat, nggak praktek disiplin ya silence and solitude, nggak kuat, saudara. Akhirnya saudara bunuh diri. Coba bayangin saudara, bunuh diri. Kalau enggak saudara stres, akhirnya saudara ya untuk mencari hiburan larinya kemana saudara? Narkoba, ya larinya kemana? Minum, larinya kemana? Perempuan, larinya kemana saudara? Ya lari ke adiksi-adiksi lainnya. Nah ini saudara, jadi kita mesti hati-hati. Nah, kedua, kalau kita saudara terlalu sibuk, terlalu banyak hal yang diurusi, maka hal kedua yang terjadi adalah kita melakukan semua hal dalam hidup kita tergesa-gesa. Nah, ini dia. Tergesa-gesa. Ya, akhirnya baca Alkitab tergesa-gesa. Merenungkan firman tergesa-gesa, doa tergesa-gesa, ya ngobrol sama pasangannya tergesa-gesa, ya punya waktu dengan keluarganya tergesa-gesa, ya akhirnya semua tergesa-gesa, makan pun tergesa-gesa, ya. Nah kalau semua udah tergesa-gesa, kita nggak ada lagi yang dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita udah nggak dalam hubungannya, saudara. Nah akibatnya apa? Nah, inilah penurunan rohani. Inilah pengikisan rohani. Inilah awal mula kejatuhan seseorang, saudara. Ya, kalau kita udah seperti itu, saudara, kita pasti akan menurun. Ya, nah, saudara, makanya Dallas Willard, hamba Tuhan, ya, yang sangat luar biasa, ya, yang menginspirasi hidup saya, dia bilang begini, saudara. Ya, tantangan terbesar pertumbuhan rohani adalah ketergesaan. Karena itu kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus dengan tegas mengeliminasi ketergesaan dalam hidup saudara. Nah, gimana caranya, saudara? Mengeliminasi ketergesaan. Ya, nah ingat, saudara, praktek 3 disiplin ini, saudara. Ya, disiplin menyendiri, disiplin saudara, di mana kita menyendiri, berdiam diri, ya, doa, ya, praktekkan saudara disiplin istirahat, ya. Nah, ingat saudara, hidup kita harus kita prioritas ulang. Apa yang paling penting? Apakah yang paling penting dalam hidup saudara? Ya. Nah, itu yang akan menentukan saudara hidup dalam ketergesaan atau tidak. Ya. Kalau prioritas kita adalah cari uang, prioritas kita adalah ya sorry saudara, apakah suara saya jelas teman-teman? Jelas Pak. Sudah jelas ya. Pak Edi. Oke, sorry ya, tadi ada problem di WiFi mungkin. Baik, nah saudara, mari kita lanjut. Jadi kalau kita saudara terlalu sibuk, ya kita tidak atur prioritas hidup kita, ya kita tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas utama, maka kita nggak akan pernah bertumbuh. Kita akan mengalami stagnasi. Jadi saudara, mari ya kita mau melihat ini musuh kita yang terutama. Ya,
Musuh kita bukan setan langsung, saudara. Musuh kita, ya saudara, bukanlah saudara, hal-hal yang ada, saudaraku, di luar kita. Musuh kita, saudara, yaitu kesibukan ini. Ya, makanya saudara, seorang hamba Tuhan bilang begini, saudara, setan tidak bisa membuat saudara berdosa. Ya, ini Corrie ten Boom kalau nggak salah, dia ngomong setan tidak bisa membuat saudara berdosa, tapi setan bisa membuat saudara sibuk. Nah, itu dia. Jadi cara menjatuhkan saudara adalah dengan kesibukan. Nah, saudara, kenapa kita sibuk? Ya, di dunia sekarang ini makin sibuk kan, betul nggak? Coba bandingkan dengan saudara awal abad yang ke-20 ini. Ya, tentu orang nggak sesibuk sekarang. Saudara tahu kapan manusia tiba-tiba secara eksponensial bertumbuh kesibukannya, saudara? Ya, sehingga hidup tergesa-gesa. Kapan, saudara tahu? Sejak ditemukannya smartphone. Ya, smartphone inilah, ya, kalau kita nggak hati-hati, saudara, dia bisa bikin kita hidupnya terlalu sibuk. Ya, sibuk ngurusin hal-hal yang nggak terlalu penting atau yang bisa dieliminir dalam hidup kita. Coba lihat, saudara, kalau saudara bangun pagi, ya, saudara nggak doa dulu. Coba aja, ya, bangun pagi saudara ngelihat gadget saudara, ya, wah, terus lihat ada Instagram apa ya yang lagi beredar ini, ya, Facebook gimana ya, YouTube yang baru apa ya yang baru dipost, wow, kita cari saudara, ya, wah, kita kemudian apalagi pengen lihat WA grup saya lagi ngomong apa ini, apalagi Bang Darwin tuh banyak tuh WA grupnya, ya kan. Wah, kita buka, ya, kita lihat, coba nggak usah lama-lama, 5 menit aja, saudara. Begitu saudara udah masuk ke situ, udah, saudara seperti ketarik, dibawa dalam kesibukan yang sebenarnya, saudara, nggak perlu, ya, kesibukan, apalagi kita udah masuk informasi-informasi, ya, di otak kita. Otak kita ada di dalam mood yang tidak siap berdoa, saudara. Karena udah dicemari oleh apa, saudaraku? Kesibukan tadi. Udah nggak konsentrasi. Makanya saudara ikut doa pagi pun kita asal-asalan, saudara. Udah terburu-buru. Ya, kita ikut doa pagi pun kita tutup, saudara, kameranya. Nggak ada yang lihat kita ngapain di belakang sana. Ya, nah, saudara, ada banyak sekali, ya, orang Kristen yang tidak menguasai smartphone-nya, tapi dia biarkan smartphone-nya menguasai dia. Ingat, saudara, smartphone kita adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Jangan pernah mau dikuasai oleh dia. Mari kita menguasai dia. Kita limit penggunaannya, saudara, supaya kita bisa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain itu, saudara, nggak usah khawatir. Soal makan, minum, pakai, nggak usah khawatir. Tuhan pasti sediakan. Nah, mari, saudara, kita harus, ya, membuang, mengeliminir, ya, kesibukan yang tidak normal ini. Terlalu sibuk, ya. Nah, ini. Kemudian sekarang kita akan melihat, saudara, ya, bagaimana kita mempraktekkan disiplin beristirahat. Next. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana Allah menciptakan dunia ini, khususnya menciptakan hari, itu unik sekali. Ternyata berbeda konsep Tuhan tentang hari dengan konsep manusia tentang hari. Perhatikan Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang
dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, perhatikan saudara, dari hari 1 sampai hari yang ke-5, Tuhan menjelaskan apa definisi satu hari itu. Ya, nah ternyata definisi hari itu adalah petang dulu, baru pagi. Ya, lihat gambarnya, saudara. Malam dulu, baru siang. Itulah satu hari. Jadi hari di hadapan Tuhan, ya Tuhan melihat hari itu malam dulu, baru siang, saudara. Kalau kita terbalik, kita siang dulu, baru malam, ya kan? Kita menganggap sekarang nih, ya awalnya satu hari. Tapi kalau Tuhan terbalik, saudara, ya hari itu adalah malam dulu, baru siang. Nah, artinya apa, saudara? Artinya kehidupan dimulai dari istirahat dulu, dari tidur. Ya, kehidupan dimulai dari tidur. Nah, makanya, saudara, kalau kita mau hari-hari hidup kita baik, kita mesti praktek istirahat yang benar, istirahat yang baik. Ya, saudara, mari kita tiap hari pastikan kita beristirahat dengan baik, beristirahat ya dengan cukup. Ya, beristirahat bukan hanya cukup, tapi beristirahat di hadirat Tuhan. Ya, saudara, Alkitab berkata demikian. Janganlah kemarahanmu disimpan sampai matahari terbenam. Ya kan? Berarti Tuhan mau kita jangan tidur dengan membawa problem emosi. Nyimpen kemarahan, nyimpen kepahitan, nyimpen kekecewaan. Ya, kita enggak tidur di hadirat Tuhan. Kita tidur di hadirat masalah, saudara. Kita tidur di hadirat ya problem yang kita simpen terus, kita nggak beresin. Ya, akibatnya apa? Tidurnya makanya nggak nyenyak, tidurnya nggak di hadirat Tuhan, tidurnya nggak maksimal. Ya, tahukah saudara, kita mesti tidur di hadiratnya, ya supaya saudara tidur kita mendatangkan berkat. Bahkan ada ayatnya, Tuhan memberkati kita ya di dalam tidur kita. Wow, maukah saudara ya tidur di hadirat Tuhan? Mari kita praktekkan ini tiap hari, saudara. Ini yang membuat kita, saudara, akan selalu rest dan besok kerja lagi. Nah, kalau kerja kita sibuk, ya. Nah, kesibukan yang demikian, kalau kita udah rest, ya, itu tidak lagi, saudara, mengganggu kita, ya. Apalagi kesibukan kita bukan kesibukan yang tidak normal itu, ya. Nah, maka hidup kita, saudara, akan ya tetap berjalan menuju ya akhir yang baik, saudara. Nah, itu tentang hari. Ya, sekarang yang terakhir, saudara, tentang minggu. Next, berikutnya, saudara. Kejadian 2, kalau kita baca ayat 1 mulai, nah, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, saudara, kemudian ya setelah Allah selesai menciptakan ya di hari ke-6, maka pada hari yang ke-7 setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, berhentilah ia pada hari yang ke-7 ya. Kemudian dia memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya ya. Dan saudara, dia ternyata Tuhan sendiri ya. 6 hari bekerja, hari yang ke-7, saudara, dia beristirahat. Nah, kenapa dia beristirahat? Tentu Allah beristirahat bukan karena dia capek, ya.
Allah beristirahat karena dia ingin apa, saudara? Menikmati hasil karyanya. Dia ingin merayakan selesainya penciptaan itu, ya. Sehingga hari yang ketujuh itu, ya, dia mempraktekkannya, saudara, ya, dengan apa, saudara? Berhenti dari segala pekerjaannya. Nah, inilah yang disebut sabat, sabatnya Tuhan. Ini juga yang menjadi dasar sabatnya manusia. Nah, saudara, jadi prinsipnya gini. Kita sebagai orang Kristen Perjanjian Baru, kita tidak lagi mempraktekkan sabat seperti orang Yahudi. Ya, ambil sabat harinya harus hari yang ke-6, hari yang ke-7, ya, hari Sabtu biasanya. Kemudian kita nggak kemana-mana, mengurung diri, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya, banyak peraturannya, ya, saudara. Kita tidak lagi mempraktekkan sabat seperti orang Yahudi, karena sabat ini adalah sabat yang turun lewat apa, saudara? Hukum Taurat. Ya, ini adalah sabat yang diturunkan karena orang Israel telah berbuat dosa. Nah, setelah penebusan Kristus, saudara, kita tidak lagi, ya, diperintahkan melakukan sabat seperti ini, ya, karena sabat ini udah digenapi, saudara. Ini adalah bayang-bayang dari yang akan datang, yaitu Kristus sendiri. Makanya Kristus disebut Tuhannya hari Sabat, ya. Jadi saudara-saudara, ini kita tidak lagi praktekkan secara seperti hukum Taurat di Perjanjian Lama. Nah, tapi namun demikian, saudara, kita, ya, yang kita terapkan, saudara, ya, adalah prinsipnya. Artinya gini, saudara, ya, 6 hari kita bekerja, ambil 1 hari kita istirahat, karena ini berguna buat tubuh kita, saudara. Karena tubuh kita perlu istirahat. Ya, kita masih manusia yang punya tubuh. Jadi mari kita ambil 1 hari beristirahat dari pekerjaan rutin kita. Nah, bagaimana mengaplikasikannya, saudara? Nah, orang Kristen kalau saudara baca di gereja mula-mula, yang mereka wajib praktekkan seperti yang diperintahkan Tuhan, adalah merayakan hari Tuhan, the day of the Lord, saudara, yaitu, ya, hari yang ke-8 atau hari pertama dari sebuah minggu. Jadi orang Kristen, saudara, ya, merayakan hari Tuhan atau hari Minggu. Nah, saudara-saudara, jadi bagaimana kita mempraktekkannya, saudara? Ya, tentang istirahat ini. Nah, ini yang saya anjurkan, saudara. Jadi kalau saudara, ya, mau menggabungkan, ya, hari istirahat dengan hari Minggu, boleh, saudara. Jadi misalnya gini, hari Minggu saudara pokoknya tidak bekerja, ya, saudara merayakan hari Tuhan, ya. Nah, hari Minggu ngapain, saudara? Kita ibadah sama-sama, ya. Kemudian boleh nggak kita melayani hari Minggu? Ya boleh, saudara. Ya, gereja mula-mula juga gitu. Hari Minggu mereka melayani. Ya, ada yang memuridkan jiwa-jiwa, ya, SPK dan sebagainya. Ya, ada yang saudara menginjil, boleh. Ya, tapi kita berhenti dari pekerjaan sehari-hari yang rutin. Ya, tapi yang kita urusi pekerjaan Tuhan. Boleh, saudara. Ya, kita lakukan di hari Minggu. Nah, tapi ada juga orang yang saudara merasa, wah, hari Minggu saya terlalu padat. Ya, misalnya saya lah, Pak Darwin. Hari Minggu kita padat, ada pelayanan, ya, kita saudara mesti berkhotbah, mungkin equipping, banyak kegiatan lainnya. Nah, kurang efektif untuk kita istirahat. Ya, nah, maka saudara kita bisa gunakan hari Sabtu. Jadi hari istirahatnya hari Sabtu. Ya, di mana kita saudara, ya, sama-sama istirahat,
ya, kemudian dengan keluarga kita, ya kita spend time, kita makan sama-sama, pergi keluar fellowship, ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan, saudara. Satu hari dalam satu minggu, mari kita istirahat, ya. Atau kalau saudara pelayan-pelayan yang full time, ya lakukanlah hari Senin. Ya, kalau saya lakukan hari Senin. Saya beristirahat, saudara. Ya, dengan istri. Kami sama-sama tentu full time, ya. Jadi kami bisa lakukan itu. Ya, kita ambil waktu fellowship sama-sama, ya misalnya 6 jam tidak ada gadget, saudara. Ya, kita tidak lihat gadget, kita ya bersekutu, kita bersama-sama, kita nyembah Tuhan. Ya, kita saudara kadang-kadang dengar firman Tuhan, dengar khotbah sama-sama, pergi makan sama-sama, ya kita berfellowship dan istirahat. Mau tidur juga boleh, saudara, istirahat. Ya, nah ini yang kita mesti praktekkan, saudara. Kalau enggak, kita enggak akan bertahan lama. Ya, nanti kita akan di tengah jalan burn out. Dan kalau udah burn out, ya udah capek hati, itu udah bahaya. Udah lelah hati, lelah rohani. Dan akhirnya, saudara, kita pasti stagnasi. Nah, itu sebabnya saya mau sampaikan ini untuk ya menguatkan saudara, tetap semangat, praktek disiplin-disiplin rohani, supaya kita, saudara, bisa finishing well. Ya, kita bisa mengakhiri pertandingan iman ini. Yang filosofinya, saudara, bukan lari sprint, bukan lari maraton, tapi adalah, saudara, ya istirahat, bekerja, istirahat, bekerja. Mari, saudara, kita mau praktekkan gaya hidupnya Tuhan Yesus, supaya kita makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan, saudara, ke teman-teman yang bertugas. Silakan.